Perkenalkan, nama saya Agustini Safirindra Beda, NIM 21 12 06 1964 dari kelas C12 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar TKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Di sini saya akan membahas artikel yang berjudul tentang perencanaan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran. Apa sih itu pengertian belajar? Pengertian belajar adalah sebuah proses interaksi yang terjadi antara tenaga pendidik dan peserta didiknya. Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi seumur hidup. Jadi, perubahan yang terjadi dalam belajar itu terutama ialah perubahan dari perbaikan sikap, fungsi psikis yang menjadi syarat untuk mendasari perbaikan tingkah laku. Yang kedua itu adalah jika kita menyimak dari proses perubahan sikap peserta didik, maka belajar merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan perilaku seseorang, baik lahiriah maupun batiniah. Belajar adalah tahapan atau perubahan perilaku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya. Yang kedua itu adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara tenaga pendidik dan peserta didik untuk memanfaatkan segala potensi yang bersumber dari dalam diri itu sendiri seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang ada dimiliki oleh peserta didik tersebut, termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri peserta didik seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pembelajaran juga sebagai proses berpikir, pembelajaran juga sebagai upaya memanfaatkan potensi otak, dan pembelajaran berlangsung sepanjang hayat. Menurut Han Malik, sebagai yang dikutip oleh Leo Agung dan Sri Wahyuni, pembelajaran adalah sebuah sistem. Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, materiali, fasilitas, kelengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Teori pembelajaran ini adalah teori yang memberikan resep bagaimana cara mengajar yang baik berdasarkan teori belajar, sehingga fokus teori pembelajaran adalah memberikan resep kepada pendidik dan pelatih agar pembelajaran mereka menjadi lebih aktif dan menarik. Yang ketiga itu adalah perencanaan pengajaran. Terdapat hal yang urgen pula dalam kegiatan pembelajaran ini, yakni perencanaan pembelajaran. Pada uraian ini kita akan membahas tentang pengertian perencanaan. Menurut Hamzah B. Uno, mengemukakan perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima akan digunakan dalam penyelesaian. Sedangkan menurut Abdul Majid dalam bukunya Perencanaan Pembelajaran menyebutkan bahwa perencanaan berarti menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Perencanaan ini mencakup rangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan umum, tujuan khusus suatu organisasi atau lembaga penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan info lengkapnya, setelah tujuan menetapkan perencanaan berkaitan dengan penyusunan pola, rangkaian, dan proses kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah pengertian pengajaran. Pengajaran erat kaitannya dengan istilah pendidikan dan latihan. Istilah pendidikan dan latihan mempunyai titik penekanan masing-masing. Pendidikan menitik beratkan pada pembentukan kepribadian. Pendidikan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah, sedangkan penggunaan latihan umumnya dilaksanakan dalam lingkungan industri. Kedua istilah tersebut adalah perbedaan, namun dengan demikian pendidikan kepribadian saja jelas kurang lengkap. Para peserta didik perlu juga memiliki keterampilan. Dengan keterampilan, peserta didik dapat bekerja, berproduksi, dan menghasilkan hal-hal yang memenuhi kebutuhan banyak orang. Menurut Abdul Latif menyebutkan pengajaran adalah pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip umum mengajar tersebut dalam melaksanakan tugas mengajar dalam suatu situasi interaksi pengajaran tertentu yang khusus, baik yang berlangsung dalam kelas maupun di luar kelas.
bahwa perencanaan adalah suatu persiapan yang mesti dipersiapkan oleh setiap pendidik sebelum mengadakan interaksi belajar mengajar dengan peserta didik dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga adalah fungsi perencanaan pengajaran. Nah, pada hakikatnya perencanaan pengajaran secara umum punya dua fungsi pokok, yaitu dengan adanya perencanaan pengajaran, maka pelaksanaan pengajaran akan menjadi lebih efektif. Maksudnya adalah karena perencanaan atau persiapan pengajaran tersebut, maka seorang tenaga pendidik akan dapat memberikan pengetahuan dengan baik. Yang kedua adalah dengan membuat perencanaan yang baik, maka seorang tenaga pendidik akan tumbuh dan berkembang menjadi tenaga pendidik profesional. Maksudnya di sini adalah karena dalam pembuatan perencanaan yang baik, maka seorang tenaga pendidik baik adalah pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pengalaman belajar, walaupun faktor bakat sangat menentukan. Yang keempat adalah tujuan perencanaan pengajaran. Adapun yang menjadi tujuan pengajaran secara umum, yang pertama adalah supaya proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah supaya tenaga pendidik atau calon pendidik dapat menjadi tenaga pendidik yang profesional, khususnya dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada peserta didik. Yang ketiga adalah agar di dalam proses belajar mengajar diperoleh hasil output yang baik. Oleh karena itu harus menggunakan cara yang baik pula. Sama halnya tersebut dengan Omer Malik juga mengungkapkan bahwa tujuan pengajaran adalah menitik beratkan pada tingkah laku peserta didik atau perbuatan sebagai output pada peserta didik. Yang kelima adalah langkah-langkah perencanaan pengajaran. Sebelum masuk kelas, melakukan proses belajar seorang pendidik sebaiknya mempersiapkan secara tertulis dengan dalam perencanaan mengajarnya sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah TIU dan TIK materi pelajaran. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran atau metode. Yang keempat adalah alat pelajaran. Yang kelima adalah evaluasi. Seorang pendidik akan mengajar tanpa menetapkan tujuan instruksional tersebut terlebih dahulu, dan mengajar tanpa berpedoman pada tujuan instruksional ibaratkan nahkoda berlayar tanpa menggunakan kompas yang mengakibatkan meraba-raba menentukan tujuan yang hendak dicapai. Akibatnya akan besar sekali dampaknya terhadap output tidak memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan tujuan instruksional, yaitu adalah tujuan menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai akibat dari hasil pengajaran. Ada dua macam tujuan instruksional, yaitu adalah tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Perbedaan atas berbagai ragam tujuan ini didasarkan pada luasnya tujuan yang akan dicapai. Setelah itu yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil adalah terdapat dua poin yang penting diperhatikan dalam perencanaan pengajaran oleh setiap tenaga pendidik. Pertama, persiapan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini meliputi mengenal kondisi yang mengitari peserta didik, memahami karakteristik peserta didik, memahami gaya belajar, dan memahami kemampuan peserta didik. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.